apakah ahli mengenal Dr. Anda Epi Novida Ginting Manik? Mengenal dalam pengertian ketika saya bertugas di Mahkamah Konstitusi, yang bersangkutan saya kenal sebagai anggota KPU. Tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga ya? Sama sekali tidak ada, hanya kami mengenal dalam konteks berperkara. Baik, selanjutnya tergugat dalam perkara ini Presiden Republik Indonesia, apakah ahli mengenal atau ada hubungan keluarga? Kami tidak mengenal, tentu kami tahu Bapak Presiden karena beliau yang mengangkat saya sebagai hakim konstitusi, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Ya. Baik, berarti tidak ada kendala ahli sebagai saksi ahli dalam perkara ini. Selanjutnya ahli akan dipandu oleh hakim anggota 1 untuk mengucapkan sumpah. Baik. Iya, bersedia. Tergugat tidak masalah ya? Tidak masalah. Ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan nanti. Saudara ahli memberikan nama lengkap ya. Siapa ya? Ya, boleh. Beragama Hindu ya. Boleh. Kita mulai. Om Atah Parama Wisesa. Om Atah Parama Wisesa. Saya Saya bukan nama lengkap Bapak. Dr. Idewa Gede Palguna SHMO Bersumpah dalam perkara ini bersumpah dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang hal-hal yang saya ketahui menurut kebenaran saya ulangi Pak ya, menurut kebenaran sepanjang pengalaman dan pengetahuan saya sebaik-baiknya. Baik, ahli telah mengucapkan sumpah. Jadi untuk kuasa penggugat, kira-kira kerangka atau poin-poin yang akan diterangkan oleh ahli ini menyangkut tentang apa? Supaya kita fokus nanti menggali keterangan ahli menyangkut hal tersebut. Ada beberapa poin yang melihat pertama putusan hasil pemilu MK bersifat final dan mengakhiri seluruh perselisihan hasil pemilu. Kemudian KPU selaku pihak termohon berkewajiban melaksanakan amar putusan PHPU MK. Kemudian putusan PHPU MK 154/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sudah tepat substansinya dan cara KPU melaksanakannya juga sudah tepat. Yang terakhir, bila terjadi pertentangan kewajiban hukum KPU sebagai akibat dari adanya perbedaan putusan PHPU MK dengan putusan Bawaslu 83 tanggal 2 September 2019 dan putusan DKPP 317, maka KPU harus memilih melaksanakan putusan PHPU Mahkamah Konstitusi. Jadi poinnya tentang itu ya. Tentang itu ya. Tergugat sebelumnya telah kami serahkan keterangan tertulis dari Dr. Pak Palguna. Jadi kami harap kita sama-sama bisa fokus, tidak bertanya di luar kerangka pertanyaan yang tadi diajukan oleh kuasa penggugat, biar kita tidak lari kemana-mana nantinya. Baik, kami persilahkan kuasa penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli. Terima kasih Yang Mulia. Kami mohon izin Pak Palguna, saudara ahli, kami akan langsung kepada pertanyaan. Kami akan mendalami keterangan nomor 1 dan nomor 3 ya. Nomor 1 tentang sifat final putusan MK. Keterangan Bapak yang nomor 3 tentang KPU tidak berwenang memberi penafsiran lain dari putusan PHPU MK. Pertanyaan kami begini Pak. Mengapa perselisihan hasil pemilu harus dibatasi penyelesaiannya? Dalam hal ini sistem pemilu Indonesia mengatur PHPU diadili oleh MK yang putusannya bersifat final. Kebijaksanaan apa yang terkandung dalam pembatasan penyelesaian PHPU tersebut, Pak? Silakan dijawab.
Mohon izin menjawab yang mulia. Silakan. Terima kasih saudara kuasa hukum. Pertanyaan mengapa bisa nasib pemilu mesti dibatasi itu tidak lepas dari perintah konstitusi, karena pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tegas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Jadi itu adalah perintah dari konstitusi. Itu yang pertama, dari segi perintah konstitusi itu adalah sifatnya mandatory, constitutional mandatory, jadi wajib konstitusional sehingga dia mempunyai sifat final dan mengikat. Yang kedua, persoalan pemilu itu adalah menyangkut persoalan yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang tidak boleh dibiarkan berlama-lama berada dalam kondisi kekosongan atau ketidakpastian. Oleh karena itulah, maka jangka waktu penyelesaian putusannya pun di samping ditetapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final dan mengikat di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian juga ditegaskan di dalam undang-undang pemilu. Sejak di undang-undang yang pemilu pertama kali Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangannya yaitu tahun 2004, itu sudah ditentukan batas waktunya, yaitu dalam hal ini 30 hari. Itu saudara kuasa hukum. Kami lanjut pertanyaannya, saudara ahli Pak Palguna. Kami mau berandai Pak, seandainya putusan PHPU MK ada yang keliru, apakah Bawaslu dan atau DKPP boleh mengisi kekosongan atau kekeliruan itu? Kemudian dengan kata lain, pertanyaan sebaliknya Pak, kebaikan apa yang didapat dari mematuhi putusan PHPU MK yang final tadi Pak? Terima kasih, mohon izin yang mulia. Silakan. Saudara, dalam pertanyaan itu sendiri terkandung persoalan sebenarnya, yaitu ketika Anda mengatakan bahwa jika terdapat kekosongan berarti sudah ada penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikatakan itu mempunyai sifat yang pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final. Artinya tidak ada pengadilan banding, apalagi kasasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian tidak ada lembaga lain yang bisa bertindak seolah-olah sebagai pengadilan banding ataupun sebagai appeal court terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan juga tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk perkara yang sama, kecuali kalau di lain hari Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya, itu persoalan lain lagi, dan itu biasanya terjadi dalam sengketa pengujian norma undang-undang, tidak dalam kasus konkret atau yang bersifat adversarial dan interpartes seperti dalam perkara yang berkenaan dengan hasil pemilu. Mohon maaf, yang pertanyaan yang kedua tadi mohon saya diulangi juga. Yang kedua, saudara ahli, sebaliknya ya, kami pertanyakan sebaliknya tadi, kebaikan apa yang akan didapat oleh seluruh pihak lah dalam suatu negara di Indonesia dengan mematuhi putusan PHPU Mahkamah Konstitusi tadi? Ya, kebaikannya sudah pasti. Satu, bahwa segala sengketa itu berakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Berarti akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Sebagaimana keterangan saya tadi, kaitannya ini adalah langsung berkait dengan sistem ketatanegaraan kita, praktek ketatanegaraan kita yang tidak boleh dibiarkan terlalu lama terkomak-abrik sehingga akan menimbulkan ketidakpastian dan itu akan menimbulkan peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga merusak sistem ketatanegaraan kita. Ya, ibaratnya dalam hal yang sifatnya pengisian jabatan publik seperti ini, ya lebih-lebih jabatan publik yang keanggotaannya dipilih itu memang tidak boleh, sangat rentan kalau dibiarkan terlalu lama berada dalam ketidakpastian. Oleh karena itu dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka segala sengketa itu kemudian diakhiri. Artinya
kami tidak mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sempurna, tetapi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya mengakhiri segala persoalan yang berkaitan dengan sengketa tentang hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kami tentu atau Mahkamah Konstitusi tentu menyadari bahwa sebagaimana pernyataan yang populer berlaku yang diucapkan oleh seorang hakim terkenal, Robert Jackson di Amerika, mengatakan bahwa kami final bukan karena kami tidak dapat dipersalahkan, tetapi kami tidak dapat dipersalahkan karena konstitusi memberikan kami sifat final terhadap putusan kami. Itu saya kira konsumsi berpikir saudara. Terima kasih saudara ahli. Kami lanjutkan dengan tema selanjutnya tentang putusan PHPU Mahkamah Konstitusi nomor 154 tahun 2019 untuk khusus PHPU DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6. Pertanyaan pertama kami tentang tema ini, saudara ahli, apakah KPU sudah tepat dalam melaksanakan putusan PHPU MK 154 2019 tersebut? Terima kasih. Saya jawab, KPU sudah tepat melaksanakan karena KPU dalam pengamatan saya sudah melaksanakan persis seperti yang tertuang di dalam amar putusan mahkamah. Jadi dengan demikian tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan putusan mahkamah sesuai dengan yang dimohonkan oleh pemohon, dan itulah yang dijawab oleh mahkamah lewat amar putusan di dalam kasus maksud. Kemudian saudara ahli, ada pertanyaan muncul, mengapa dalam putusan PHPU MK 154 2019 tadi itu MK hanya menetapkan perolehan suara yang benar dari saudara Henry Makaluas itu 5.384 suara. Namun amar putusan MK tidak membatalkan surat keputusan KPU 987 2019 tentang penetapan hasil pemilu di Kalbar 6. Baik, terima kasih. Saya jawab pertama begini. Sifat dari perkara atau permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan ini adalah sifatnya interpartes dan adversarial. Oleh karena itulah maka ada terminologi pemohon, ada terminologi termohon. Nah, dalam sifat yang adversarial interpartes seperti itu berlaku prinsip sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam prinsip hukum perdata, karena sifatnya interpartes dan adversarial, yaitu hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh penggugat, dalam hal ini pemohon. Yang diminta oleh pemohon adalah menetapkan perolehan suara yang di saudara yang terima Makaluas itu. Tidak ada permintaan untuk mengurangi perolehan suara yang dilakukan di dalam permohonan itu. Oleh karena itu yang diamankan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kan jika pertanyaannya mengapa tidak membatalkan, karena juga tidak ada permohonan untuk membatalkan itu. Ataupun kalau misalnya ada, tetapi jika ternyata itu tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara, artinya tidak mengubah seseorang apakah kemudian menjadi terpilih atau membuatkan orang lain menjadi tidak terpilih, itu juga tidak ada kemungkinan untuk membatalkan putusan dari KPU dalam hal ini objek permohonan. Itu jawaban dari saya. Terima kasih saudara ahli. Kami lanjutkan dengan tema selanjutnya tentang pertentangan antara norma putusan Mahkamah Konstitusi PHPU 154 tadi dengan putusan Bawaslu nomor 83 tahun 2019 tanggal 2 September 2019 dan putusan DKPP 317 2019 tanggal 18 Maret 2020. Ada pertentangan. Kemudian dari sisi sebaliknya, bila KPU melaksanakan putusan MK dalam perkara ini, KPU berpotensi dikenakan sanksi, sudah dikenakan sanksi ya, seperti dalam putusan DKPP 317 2019 tadi itu. Jadi KPU dengan melaksanakan putusan MK dalam perkara ini menurut kami justru dijatuhi sanksi etik pemberhentian tetap secara tidak hormat, dan anggota KPU lainnya diberikan sanksi peringatan keras terakhir. Pertanyaan kami dari pertentangan kewajiban ini, bagaimana KPU seharusnya bertindak menurut saudara ahli?
Terima kasih saudara. Saya kira kita semua tahu ya, sejak di semester 1 kalau kita kuliah di Fakultas Hukum itu sudah diajarkan kalau ada ketentuan yang lebih tinggi. Kalau dalam suatu hak terdapat dua atau lebih ketentuan yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan yang lebih tinggi itulah yang berlaku. Prinsip lex superior derogat legi inferior ini berlaku berapa? Itu satu. Prinsip hukum itu juga berlaku di sini. Katakanlah misalnya keputusan dari DKPP dan keputusan dari Bawaslu itu adalah untuk hal yang sama. Katakanlah itu juga memiliki derajat kekuatan yang sama dalam pengertian sebagai norma hukum. Atau kita anggap itu dulu sah terlebih dahulu. Maka jelas putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai lex superior. Itu satu hal. Yang kedua, pertanyaan secara konstruksi hukum menjadi pertanyaan buat saya. Bagaimana suatu pihak yang dengan itikat baik melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan penafsir konstitusi yang diperintahkan sebagaimana dimaksud pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, ya bisa dianggap melakukan pelanggaran etik. Jadi kalau diturunkan logikanya akan menjadi, kalau saya bertolak dari pertanyaan saudara kuasa hukum, saya akan berkesimpulan bahwa seseorang yang melaksanakan, yang patuh pada perintah konstitusi sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, itu dianggap melakukan pelanggaran etik. Buat saya itu problem besar, dan itu sesuatu yang yang konstruksinya tidak bisa saya pahami, saudara kuasa hukum. Jadi dengan kata lain saya mengatakan tidak mungkin ada kejadian seperti itu, dan seharusnya itu tidak terjadi. Gitu. Kami lanjutkan lagi masih tentang tema ini. Menurut ahli tadi tidak mungkin atau tidak seharusnya terjadi, tapi dalam kenyataannya dalam perkara ini kejadiannya begitu. Jadi pertanyaan kami, saudara ahli, bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap KPU saat melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan perintah konstitusi tadi? Ada nggak perlindungan hukumnya itu, atau bagaimana seharusnya? Terima kasih saudara kuasa hukum. Dengan hormat dan mulia, yang mulia yang berhak sekarang menjawab pertanyaan ini, karena perlindungan itu hukum itu harus diberikan oleh pengadilan tata usaha negara ketika itu berkaitan dengan putusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Itu yang sedang dipersoalkan di sini. Bukankah saudara sekarang ini sedang mencari perlindungan hukum? Dan di hadapan yang mulia inilah perlindungan hukum itu ada, saudara. Dengan kata lain, pengadilan tata usaha negara inilah yang nanti akan memberikan perlindungan hukum. Kalau ternyata nyata-nyata terbukti bahwa KPU telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan itikat baik dan dengan demikian telah melaksanakan perintah dari pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara aku. Itu jawaban saya, saudara kuasa. Terima kasih, saudara ahli. Kami masuk ke tema selanjutnya tentang dalam perkara ini, dalam pengaduan di DKPP, ada pencabutan pengaduan dari pengadu. Ternyata DKPP melanjutkan pemeriksaannya. Dasarnya adalah pasal 19 Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2019. Bunyinya, dalam hal pengaduan dan atau laporan yang telah dicatat dalam berita acara verifikasi material dicabut oleh pengadu dan atau pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan atau laporan. Pertanyaan kami sederhana, menurut ahli, apakah rumusan pasal 19 tadi yang saya bacakan itu memberikan kewenangan kepada DKPP untuk melanjutkan pemeriksaan yang sudah dicabut pengaduannya? Mohon maaf, bagian kedua dari pasal 19 itu mohon diulang, statementnya bagaimana? Kami ulang bunyinya, kami bacakan lengkap, saudara ahli. Dalam hal pengaduan dan atau laporan yang telah dicatat dalam berita acara verifikasi material dicabut oleh pengadu dan atau pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan atau laporan. Begitu bunyinya, saudara.
Saya agak apa ya, bingung juga apa dengan masalah karena begini. Saya tadi menerangkan bahwa sifat perkara atau permohonan dalam permohonan tentang perselisihan hasil pemilihan umum itu adalah sifatnya interpartes dan adversarial. Interpartes dan adversarial artinya penggugat atau pemohon itu mempunyai kepentingan terhadap sesuatu yang dipersoalkan. Kalau sesuatu yang dipersoalkan itu kemudian ditarik oleh penggugat atau oleh pemohon, berarti kepentingan itu sudah tidak ada lagi. Maka sebagaimana asas hukum yang berlaku di dalam perkara yang sifatnya adversarial dan interpartes, ketika tidak ada kepentingan, tidak ada lagi persoalan. Kan begitu, tidak ada lagi perkara. Jadi apa lalu dasarnya dari DKPP dalam hal ini melahirkan itu? Ya itu dasarnya pasal 19. Maka saya yang menjadi pertanyaan, dari mana logika logika atau dari mana konstruksi hukum diperolehnya kewenangan DKPP untuk melanjutkan memeriksa laporan yang oleh pelapornya sendiri sudah dicabut itu? Itu yang menjadi pertanyaan saya, karena kepentingan hukumnya sudah tidak ada. Jadi kan bagaimana? Bahkan di dalam perjanjian internasional pun menurut maaf, ketika suatu objek itu kan boleh dikatakan objek dari suatu perjanjian atau objek dari sesuatu yang diperkarakan itu sudah hilang. Ketika objek yang diperkarakan sudah hilang, lalu apa yang mau dipersoalkan? Jadi dengan kata lain, saya tidak melihat ada dari mana, dari asas hukum apa pasal 19 itu diturunkan, atau dari konstruksi hukum bagaimana pasal itu diturunkan. Ketika tidak ada asas hukumnya, tempat asal dari suatu norma hukum itu diturunkan, tidak ditemukan. Apalagi jika telah ternyata bahwa rumusan itu bertentangan dengan asas hukumnya itu, maka tentu rumusan hukum yang merupakan normatika hukum itu menjadi problem, menjadi bermasalah. Jadi jawaban saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan kami, saudara. Izin yang mulia. Baik, terima kasih. Izin Pak Palguna melanjutkan pertanyaan. Jadi atas pertanyaan rekan kami yang terakhir tadi berkaitan dengan pencabutan permohonan, pencabutan pengaduan, mohon maaf. Jadi tentunya sepanjang pengetahuan ahli ketika menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi 2 periode, nah kemudian memberikan pandangan bahwa proses persidangan baik di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga di Bawaslu dan DKPP sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Apakah ketika suatu proses penegakan hukum para pihak yang diberikan beban untuk membuktikan, ataukah ada kewenangan dari hakim ataupun di sini dalam konteks putusan DKPP itu adalah majelis pemeriksa yang aktif membuktikan? Ini pertanyaan ini dalam konteks pencabutan sudah dilakukan dan sidang berikutnya pengadu tidak pernah hadir dan mengajukan bukti untuk disahkan di persidangan. Menurut pendapat ahli bagaimana? Kemudian mohon menjawab. Terima kasih. Jadi dalam perkara yang sifatnya adversarial, bahkan bukan hanya dalam perkara yang sifatnya adversarial, lebih-lebih dalam perkara yang sifatnya adversarial seperti itu, prinsip bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak, dia yang membebani kewajiban untuk membuktikan itu tetap berlaku. Dengan demikian, hakim itu dimanapun ya, katakanlah kita menyetujui, yang mulia, kalau kita menyetujui bahwa DKPP itu adalah hakim dalam tanda petik, maka berarti di situ berlaku prinsip bahwa hakim itu harus pasif. Oleh karena itu dalam bahasa Belanda, hakim itu disebut sebagai zitter, magistratur. Magistratur yang duduk, artinya dia tidak ada beban kewajiban dia harus membuktikan begini. Dia duduknya mendengarkan para pihak, terutama yang adversarial. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa itulah yang disebut sebagai, bisa di dalam hal ini adalah standar magistratur, sebagai magistrat yang berdiri, artinya dia yang aktif mengajukan perkara, dia yang aktif membuktikan dan sebagainya. Oleh karena itu,
Dia tentu tidak ada kewajiban. Apa kepentingan hakim? Apa kepentingan hakim di sini? Untuk hakim membuktikan dan sebagainya, untuk perkara yang sifatnya adversarial dan inter partes seperti itu. Menurut saya tidak ada kepentingan di situ. Tidak ada konstruksi hukumnya yang bisa menjelaskan keaktifan hakim dalam tanda petik tadi. Kalau yang ada maksud itu adalah hakim dalam pengertian DKPP yang diturunkan dari pasal 19 tadi. Kalau itu yang ada maksud, saya tidak ada tidak ada landasannya. Baik, terima kasih. Jadi kami memaknai bahwa hakim tidak ada kewenangan maupun azas untuk bersifat aktif membuktikan ya. Yang terakhir, Iya. Tidak ada. Kalau dia bertanya berdasarkan dalil-dalil itu memperjelas itu wajib. Tetapi kalau hakimnya sendiri yang akan membuktikan, jadi kan menyalahi prinsip imparsialitas itu, berpihak kepada siapa sesungguhnya hakim? Kan tidak boleh, itu langsung berkaitan dengan prinsip imparsialitas dan juga menjadikan proses itu akuntabilitasnya jadi dipersoalkan. Jadi judicial accountability-nya jadi dipersoalkan jika terjadi hal yang demikian. Itu pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi sedikit ke belakang, sebagaimana sudah ahli terangkan berkaitan dengan sifat finalnya putusan mahkamah, di mana itu merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar pasal 24C, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil pemilu. Ternyata, saudara ahli, ketika mahkamah sudah menjadi penyelesai akhir perselisihan hasil pemilu, masih muncul putusan mengenai pelanggaran administrasi yang diterbitkan atau yang ditetapkan oleh Bawaslu RI dalam permasalahan yang dibalik kasus pemberhentian UE. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika sudah masuk tahap perselisihan hasil, ya, dari sisi norma hukum pemilu maupun dari sisi azas electoral justice system yang berlaku, sudah tidak bisa lagi ada peradilan tentang proses pelanggaran proses menurut pendapat ahli? Kalau kita berpegang pada hukum positif yang berlaku saat ini, itu adalah seluruh persoalan administratif itu harus sudah selesai sebelum masuk ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itulah segala putusan baik yang menyangkut tindak pidananya maupun yang berkaitan dengan sengketa administratif itu dapat dijadikan bukti jika ada kaitannya, jika ada konteksnya dengan hasil perselisihan mengenai hasil perolehan suara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dia harus sudah selesai sebelumnya. Jadi oleh karena itu agak terbalik jadinya ketika saudara menanyakan bahwa ada kemudian sengketa administratif pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Mengapa terbalik? Karena itu nanti akan potensial mengintervensi sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang ditegaskan oleh pasal 24 ayat 1 tadi. Itu jawaban saya. Iya, baik. Memang itulah yang terjadi, saudara ahli, ketika Mahkamah sudah menjatuhkan putusan PHPU pemilu khususnya di Kalimantan Barat, sudah dilaksanakan dengan keputusan, kemudian muncul putusan Bawaslu yang membuat gamang KPU provinsi, sehingga ada sikap yang kalau KPU provinsi tidak menjalankan putusan Bawaslu, ada pasal yang mengatakan KPU provinsi diadukan ke DKPP. Nah, itu menyikapi hal yang seperti itu menurut ahli idealnya bagaimana itu seharusnya? Sebenarnya, terima kasih saudara. Sebenarnya kalau semua berpegang pada aturan, yaitu bahwa ketika suatu pihak atau seseorang atau satu pihak dengan itikat baik sudah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat, hal-hal yang seperti itu tidak perlu dilakukan lagi. Artinya, ini kan berlaku asas hukum. Kalau ada seseorang yang melakukan kekeliruan, dalam suatu gugatan misalnya, dia tidak boleh kekeliruannya itu kemudian mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Ini kan asas yang sangat standar. Nemo komodum capere potes berinjuria sua propria. Itu adalah asas yang tidak bisa dipungkiri.
yang berlaku dalam khususnya. Mohon izin saudara ahli. Tadi kami kembali ke pasal 19 yang sudah disinggung oleh pihak penggugat. Kami bacakan kembali terkait dengan materi pasal tersebut. Dalam hal pengaduan dan atau laporan yang telah dicatat dalam berita acara verifikasi material dicabut oleh pengadu dan atau pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan atau laporan. Dalam kondisi faktualnya, mohon izin yang ahlinya, di sini sudah ada dokumen terkait pencatatan yang dilakukan oleh DKPP dan diverifikasi, sehingga tadi ahli menjelaskan untuk DKPP seharusnya tidak meneruskan. Namun ada ketentuan pasal 19 ini yang terikat sendiri oleh kepada DKPP untuk melanjutkan dan tidak terikat dengan pengaduan itu. Apa dasar DKPP untuk tidak dapat melanjutkan, sedangkan di pasal 19 tersebut secara jelas mengatur terkait dengan pengaduan yang sudah dicatat dalam dan telah diverifikasi, DKPP sendiri tidak terikat. Mohon ahli jelaskan. Baik, terima kasih yang mulia, mohon izin saya menjawab. Silakan ahli. Saudara kuasa tergugat, ada satu prinsip dasar dalam perkara seperti ini. Ini memang teori lama yang ditemukan oleh seorang ahli Islam Godam, bahwa seseorang, kalau ini kan persepsi kita mesti sama dulu, bahwa DKPP itu kita perlakukan sebagai mahkamah dalam tanda petik, yaitu dalam hal ini yang disebut oleh Profesor Tiwi sebagai pengadilan etik. Artinya dia adalah mahkamah etik. Berarti dia memiliki sifat-sifat sebagai mahkamah. Kita samakan di situ. Dalam konteks demikian, ada asas yang mengatakan bahwa seorang hakim tidak boleh dipaksa untuk menerapkan ketentuan yang menurut pengetahuan dan keyakinannya itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, apalagi dengan undang-undang dasar. Jadi dengan demikian maka pertanyaannya kemudian apa yang harus dilakukan? Disitulah muncul teori pengesampingan aturan. Dengan mengesampingkan aturan itu, aturan sendiri tidak diganggu, dengan demikian tidak melanggar prinsip trias politika yang menyusun aturan itu sendiri. Dan kemudian di pihak lain dia tidak melaksanakannya. Mahkamah Konstitusi pernah melakukan ini ketika pasal 50 itu belum diuji oleh suatu pihak. Pasal 50 itu bunyinya adalah bahwa undang-undang yang dapat diuji itu adalah undang-undang yang dibuat setelah perubahan undang-undang dasar. Itu tidak ada diuji, tapi kemudian ada orang mengajukan permohonan yang menguji undang-undang kekuasaan kehakiman yang lahir jauh sebelum reformasi, jauh sebelum perubahan undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi kemudian mengesampingkan pasal itu, kemudian memeriksa perkara itu, walaupun permohonannya kemudian ditolak. Dalam konteks demikian, maka seharusnya DKPP adalah mengesampingkan pasal itu. Tetapi kemudian ada pertanyaan berikutnya, bukankah yang membuat aturan itu adalah DKPP sendiri? Seharusnya DKPP mencabut ketentuan itu. Kalau menurut saya tegas saja mengatakan seharusnya DKPP tidak membenarkan ketentuan itu. Karena tadi saya katakan dari mana di konstruksi hukumnya lahirnya ketentuan itu. Itu yang belum dapat saya pahami, dari mana diturunkannya ketentuan itu, konstruksinya dari mana diturunkan, apakah dari asas hukum tertentu, apakah dari teori hukum tertentu, atau apa, itu yang belum saya temukan. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, saudara ahli, di ketentuan pasal 458 Undang-Undang 7 tahun 2012 terkait dengan pemilu disebutkan putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat. Namun di penjelasannya tidak hanya dicukupan cukup jelas. Mohon bantuan ahli untuk dapat menjelaskan terkait dengan sifat final dan mengikat putusan DKPP tersebut. Baik, terima kasih. Jadi kita bermain dua sifat final dan mengikat. Satu sifat final dan mengikat yang disebutkan dalam undang-undang dan satu sifat final dan mengikat yang disebutkan dalam konstitusi. Maka prinsip dasarnya kembali berlaku. Dalam hal terjadi keadaan seperti itu, maka yang diutamakan berlakunya adalah ketentuan yang ada dalam. Oleh karena itu, dengan kata lain saya nak mengatakan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat yang diturunkan dari
ketentuan undang-undang dasar harus diutamakan keberlakuannya daripada ketentuan pasal undang-undang yang saudara kutip tadi. Itu pendapat saya. Terkait dengan sifat non final yang mengikat ini, apakah suatu putusan DKPP yang telah menyatakan memberhentikan anggota KPU dapat diuji kembali oleh suatu lembaga peradilan? Baik, terima kasih. Apakah putusan DKPP yang segera dinyatakan sifatnya final dan mengikat dapat diuji kembali oleh lembaga peradilan? Pertanyaannya adalah begini, apakah putusan DKPP itu putusan pejabat atau usaha negara? Jelas tidak. Karena DKPP sebagaimana tadi disebutkan dikonstruksikan, maaf, saya mengatakan persis, tapi dikonstruksikan sebagai pengadilan etik. Oleh karena itulah maka sifatnya diberikan sifat final dan mengikat. Tetapi kan dia memerlukan tindakan dari pejabat atau usaha negara sebagai tindak lanjut dalam hal ini presiden. Maka yang dipersoalkan adalah tindakan pejabat atau usaha negara yang presiden ini. Bahwa substansinya itu berasal dari putusan DKPP, ya itulah alasannya. Jadi nanti yang mempertimbangkan itu adalah kemudian di pengadilan atau usaha negara ini. Belum terjawab, ahli, itu sifat final mengikat itu apakah dapat diuji lagi oleh lembaga peradilan lain atau tidak? Itu saja pertanyaan. Jadi benar, saudara, yang diuji bukan putusan DKPP loh dalam hal ini. Yang jadi objek di sini kan perbuatan presiden, bukan putusan DKPP. Bukan putusan DKPP jadi objeknya. Mohon mohon di-clearkan dulu soal itu. Jadi yang diuji itu adalah dalam hal ini adalah kepresnya, bukan putusan DKPP yang jadi objek permohonan, jadi objek gugatan pada saat ini. Ahli, sedikit saya akan kembali ke pengertian pasal 19. Apabila kita melihat pasal 19 yang ahli jelaskan tadi kan menurut pandangan kita itu kan hanya terkait interpretasi gramatikal ataupun filosofis. Padahal di dalam teori interpretasi itu yang kita tahu menurut Jan Remolin itu ada yang paling tinggi itu adalah teologis. Apa itu interpretasi teologis? Adalah interpretasi bagaimana melihat maksud pembuat undang-undang. Nah, di sini kan pasal 19 ada kewenangan prerogatif DKPP, dia bisa melanjutkan meskipun sudah dicabut. Apakah menurut ahli maksud pembuat undang-undang itu istilahnya terkait dengan interpretasi teologis itu harus kita klarifikasi kepada DKPP yang membuat peraturan itu sendiri. Ranah maksudnya itu seperti apa gitu, ahli? Mohon izin bisa menjelaskan. Terima kasih. Ini kalau yang saudara maksudkan itu bukan interpretasi teologis. Berarti kalau yang saudara maksudkan itu interpretasi menurut original pidana. Kalau teologis itu kan hakim yang kemudian menerapkan dianggap sesuai dengan kondisi atau keadaan yang terjadi, disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Kalau originalitas itu jadi pertanyaan saya tadi, apa sesungguhnya original intent dari pasal ini? Karena menurut saya dia menyimpangi asas. Dalam hal ini menyimpangi asas, tiada gugatan atau tidak ada kepentingan. Nah, mengapa tidak ada kepentingan? Karena perkara ini sudah dicabut. Sementara ini adalah perkara adversarial. Dalam perkara adversarial dan interpartai seperti ini, ketika tidak ada kepentingan, dalam hal ini karena permohonan sudah dicabut, maka tidak ada haknya lain untuk meneruskan itu. Inilah penyebabnya mengapa saya menanyakan tadi, apa sesungguhnya original intent dari masalah ini, sehingga dia ada di sana. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya justru tidak mengetahui original intentnya mengenai itu. Kalau bisa dijelaskan mungkin saya bisa lanjutkan dengan pandangan saya yang lain, karena saya tidak menemukan original intentnya itu. Dilanjutkan rekan saya. Mohon izin saudara ahli. Tadi ahli menyebutkan dalam sengketa ini yang dipermasalahkan adalah objek keputusan presiden yang memberhentikan anggota KPU. Namun dalam substansi gugatan yang
dipermasalahkan adalah putusan DKPP. Apakah itu lazim? Kalau itu pertanyaannya, maka saya kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Saya lupa itu kan tahun 2013. Saya belum masuk jadi belum masuk kembali sebagai hakim konstitusi pada saat itu. Di situ disebutkan bahwa intinya dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah itu disebutkan bahwa memang putusan DKPP tidak bisa menjadi objek gugatan pengadilan tata usaha negara. Yang bisa digugat kemudian adalah kelanjutan dari proses itu. Misalnya karena putusan tindak lanjutnya itu apa? Nah, salah satunya itu adalah kepresnya. Itu tegas disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah. Saya lupa putusannya karena kalau sudah menyangkut angka, saya dari dulu PTHI kalau menyangkut statistik selalu dapat nilai C. Karena tidak terus saya hafal angka. Itu jawaban saya. Masih ada, tunggu. Silakan. Saudara ahli, ketika penggugat menyatakan bahwa pelaksanaan pembatalan yang dilaksanakan KPU terhadap putusan KPU Kalimantan Barat ahli berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan KPU sudah tepat, kira-kira seperti itu ya? Ini Ya. sudah tepat. Ya. Jadi ketika KPU membatalkan putusan KPU Kalimantan Barat yang di sana terdapat, artinya ketika suara ada perubahan jumlah suara dari Pak Henry ya, Henry Makaluas, terus artinya harusnya ketika ada perubahan tersebut ada konsekuensi yang lain nggak yang harusnya KPU perhatikan? Izin itu aja. Terima kasih. Mahkamah Konstitusi sekali lagi memutuskan di situ adalah dia tidak ada di dalam amar putusan itu yang menulis persoalan yang lain, tapi ada mengubah perolehan suara saudara Henry Makaluas yang ada di sana. Dan itulah yang dilaksanakan oleh KPU. Karena tidak diminta oleh pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi itu, dalam hal ini saudara Henry Makaluas dan yang sama Partai Gerindra pada saat itu tidak ada permintaan untuk mengurangi suara pihak lain di dalam permohonannya, sehingga tentu tidak mungkin mahkamah kemudian akan membuat amar putusan yang memuat hal seperti itu, karena itu tadi karena sifat perkara yang interpartes dan adversarial ini, mahkamah tidak mungkin mengabulkan sesuatu yang dimohonkan oleh pemohon dalam hal ini atau saudara Henry. Ini memang berbeda halnya saudara dalam permohonan pengujian undang-undang supaya tidak campur baur ya. Kalau dalam permohonan pengujian undang-undang karena sifatnya dia adalah erga omnes, walaupun yang mengajukan adalah perorangan di situ tidak ada pemohon. Sifat perkara itu putusannya adalah erga omnes, walaupun yang mengajukan perorangan karena yang diuji adalah norma undang-undang, maka di situ mahkamah dalam tanda petik memiliki keleluasaan untuk membuat pertimbangan dan sekaligus dalam menentukan amarnya apakah dikabulkan, ditolak, tidak diterima, ataukah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Karena itu adalah kemudian norma undang-undang, bukan perkara yang sifatnya adversarial dan partes seperti dalam perselisihan tentang hasil pemilu. Demikian jawaban saya. Izin ahli. Jadi dalam konteks pertanyaan saya tadi itu arahnya bukan kepada putusan MK, tapi Bapak sebagai ahli dalam artinya ketatanegaraan. Artinya begini, ketika jumlah suara ada suara yang berubah, artinya kan suara ini bukan goib istilahnya. Ini pandangan saya aja. Artinya tiap suara ini adalah hak konstitusi tiap individu. Artinya ketika ada perubahan, ini kita nggak mau. Tadi Bapak masuk dalam kerangka putusan MK. Artinya begini, Pak. Kan konteks Bapak hadir di sini kan sebagai ahli bukan itu, untuk itu. Artinya ahli untuk semua. Artinya untuk mencari kebenaran di perkara ini. Menurut kami gini, Pak. Artinya ketika ada satu titik perubahan, artinya
harusnya KPU mendukung keputusan pertama dari KPU Kalimantan Barat. Ini yang di pandangan saya Pak, izin Pak. Harusnya ada perubahan di situ. Jadi ada nilai-nilai ketika suatu suara itu berubah, kan ini hak individu tiap orang suara ini Pak. Artinya ketika putusan itu lahir terus ada konsekuensi, bukankah itu harus diselaraskan? Izin. Pendapat ahli bagaimana? Baik, terima kasih. Saya justru memberikan keterangan memang sebagai ahli, tapi kan tidak bisa dilepaskan konteksnya dari putusan mahkamah, karena itu yang jadi pertanyaan. Baik, pertanyaannya begini, kalau saya tanya, misalnya kalau KPU melaksanakan putusan dengan melaksanakan membuat tindakan yang melebihi dari amar putusan Mahkamah Konstitusi, pertanyaan kemudian adalah bagaimana kalau kemudian kalau ada pihak lain yang mengadukan KPU karena KPU dianggap telah melampaui kewenangannya melakukan tindakan yang tidak diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi? Apakah juga KPU tidak akan dituduh untuk melakukan pelanggaran etik? Sama saja. Oleh karena itu, kalau saya menjadi anggota KPU, maka saya akan melakukan hal yang sama, yaitu saya akan strict melakukan apa yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalan itu logis atau tidak, itu Mahkamah Konstitusi yang nanti akan bertanggung jawab. Apakah putusan itu keliru atau tidak? Nah, KPU melaksanakan putusan itu. Bahwa kemudian mungkin ada kekeliruan dari putusan Mahkamah ini kan sebagai satu risiko sistem tidak bisa terhindarkan. Tetapi kan KPU tidak boleh menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ketika dia melakukan itu, maka dia pada saat yang sama juga terancam akan bisa diadukan oleh pihak lain karena melakukan sesuatu yang di luar kewenangan. Itu pendapat saya. Izin ahli. Ketika, maaf saudara ahli, izin majelis. Ketika kita di sistem pemilu kita, artinya ketika seseorang menyampaikan hak pilihnya harusnya dilindungi, satu itu yang ada di pikiran saya. Kedua, ketika ada perubahan Pak, izin, artinya ketika Kuasa tergugat, bagian yang ini di persidangan yang lalu sudah dibahas sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau saudara mau mengangkat persoalan yang terkait topik yang ini, coba dari perspektif yang lain. Rekan-rekan saudara barangkali bisa bantu gitu. Maksud kita, persidangan kita ini agar efisien, jangan mengulang-ulang hal yang sudah dibahas di persidangan-persidangan yang sebelumnya begitu. Kalaupun mau diajukan pertanyaan baru, ajukan dari sisi yang berbeda begitu. Jadi supaya kita ini langsung to the point begitu. Kalau tidak, nanti saudara masih ada sesi pertanyaan berikutnya. Kita ke penggugat dulu, sambil saudara menyusun pertanyaan baru begitu. Cukup kalau gitu. Ahli dari majelis cukup. Penggugat masih ada yang mau ditanyakan? Ada dua lagi. Singkat, padat, dan jelas. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya mau ke pasal 19 tadi ya, saudara ahli. Peraturan DKPP yang berbunyi dalam hal pengaduan dan atau laporan yang telah dicatat dalam berita acara verifikasi material dicabut oleh pengadu dan atau pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan atau laporan. Tadi saudara ahli menyampaikan bahwa saya tidak paham tentang original intent dari pasal ini. Apakah ada informasi yang tidak disampaikan ke saya, gitu ya? Jadi kami coba sampaikan informasi. Ini sudah kami sampaikan dalam dalil replik kami bahwa sejak dari 2014 sampai dengan 2020 sebelum ada putusan yang terkait objek perkara ini, ada 25 kasus di DKPP yang sudah dicabut pengaduannya dan tindak lanjutnya dengan dua cara oleh DKPP. Pertama, dari 25 itu 18 kasus ditetapkan dengan sebuah ketetapan penghentian pemeriksaan setelah dicabut. Cara kedua adalah 7 kasus putusan yang amarnya menolak pengaduan dan merehabilitasi teradu karena pengadu tidak hadir dalam sidang dan tidak membuktikan pengaduannya. Jadi ada dua cara itu yang kami temukan. Kemudian kami coba informasikan juga kepada ahli tentang bunyi pasal 155 untuk menggali original intent tadi ya. Pasal 155 dari Undang-Undang 7 tahun 2017 ayat 2
bunyinya DKPP dibentuk untuk memeriksa, kami garis bawahi dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Nah, itu informasi tambahan dari kami. Kami ingin mempertegas kepada ahli tadi, apakah dengan seluruh fakta tadi DKPP memiliki kewenangan yang aktif atau pasif untuk menangani pengaduan. Terima kasih, saudara ahli. Mungkin yang punya menjawab secara singkat saja. Praktek yang ditimbulkan oleh pasal 19 itu sudah menunjukkan inkonsistensi dalam pelaksanaan. Itu semakin meyakinkan saya bahwa memang tidak ada dasarnya secara asas hukum dari pasal 19 itu. Oleh karena itu, kalau saya dimintakan pendapat, apa yang harus dilakukan terhadap pasal itu? Menurut saya merekomendasikan agar pasal itu dicabut oleh DKPP, sehingga tidak menimbulkan praktik yang inkonsisten di kemudian hari. Itu pendapat saya. Terima kasih. Yang kedua, yang mulia, ahli. Kami lanjutkan, saudara ahli, tentang Saya mohon maaf agak terganggu karena ada suara-suara yang kami lanjutkan, saudara ahli, sudah bisa dengar? Ada suara-suara lain. Yang lain di mute aja. Oke, bisa dilanjut. Terima kasih yang mulia. Singkat saja, singkat, padat dan jelas seperti arahan Ketua Majelis, saudara ahli. Pertanyaan kami tentang perlindungan hukum terhadap KPU tadi. Tadi saudara ahli sudah jelaskan bahwa pengadilan tun yang akan menilai apakah tepat melakukan perlindungan hukum tadi, seperti upaya yang kami lakukan. Namun kami ingin mencari kebenaran yang lebih jauh lagi. Apakah putusan PHPU MK itu tidak menimbulkan kewajiban bagi DKPP atau Bawaslu untuk melindungi KPU yang taat atau patuh pada putusan MK? Terima kasih, saudara ahli. Terima kasih. Saya jawab singkat yang mulia, mohon izin. Tadi saya mengatakan, bagaimana mungkin kalau seseorang atau pihak yang melaksanakan ketentuan konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian dianggap pelanggar etik? Itu menurut saya tidak jelas bagaimana logikanya. Oleh karena itu, apabila KPU sudah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak baik, maka dia harus, semua pihak harus melindungi itu. Dan ketika jalan terakhir ternyata perlindungan itu tidak didapat, dan kemudian ada keputusan atau perbuatan pejabat atau usaha negara yang kemudian merugikan pihak yang sudah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan tidak baik, maka jalan terakhirnya memang harus minta putusan yang adil pada yang mulia di pengadilan tata usaha negara. Itu jawaban saya. Cukup ya. Tergugat. Masih ada kan? Langsung ke pokok persoalan. Mohon izin yang tadi terkait dengan objek sengketa, apakah dengan adanya putusan DKPP yang menyatakan memberhentikan anggota KPU secara kewenangan, apakah Presiden dapat menolak untuk memberhentikan untuk tidak menindaklanjuti putusan DKPP yang kiranya adanya suatu kecacatan? Mohon ahli jelaskan. Yang terakhir apa? Kalimat terakhir yang Apabila diketahui
adanya kesalahan materi atau pemeriksaan di DKPP, apakah Presiden dapat menolak untuk mengeluarkan atau menindaklanjuti putusan DKPP yang memberhentikan seorang anggota KPU? Izin yang mulia sebelum dijawab. Ini sudah ditanyakan kepada ahli hukum administrasi sebelumnya dan sudah dijawab gitu. Kita serahkan ke ahli. Apakah ahli yang mau menjawab atau tidak? Kami silakan. Silakan. Gini, kalau yang mulia, kalau itu sudah dijawab oleh ahli hukum administrasi negara, saya kira itu adalah bidang keahlian hukum administrasi negara. Saya tidak akan mencampuri itu, walaupun misalnya saya mempunyai pendapat tentang itu. Saya kira saya tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri itu, karena bidang keahlian saya adalah. Baik. Tergugat seperti itu ya jawaban ahli ya. Ada pertanyaan lain? Sedikit majelis, tadi ahli dipaparkan pasal 155 peraturan KPU. Nah, ini saya bacakan juga pasal 157. Koreksi yang mulia, bukan peraturan KPU tapi undang-undang nomor Undang-undang 7 tahun Ya, 2007. silakan diteruskan. Tentang pemilu. Nah, ini pasal 157. Di sini menyebutkan ayat 1, DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU kabupaten, dan seterusnya. Yang ayat 2, dalam menyusun kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DKPP mengikut sertakan KPU dan Bawaslu. Jadi bagaimana pendapat ahli? Yang ahli tadi menyatakan bahwa seharusnya keputusan DKPP terkait pasal 19 ini dicabut. Akan tetapi sebetulnya di pasal 157 ayat 2, keputusan DKPP ini pada saat perumusannya sudah mengikut sertakan KPU dan Bawaslu. Terima kasih ya. Terima kasih. Sudah saya jawab pertanyaan ini. Bahwa di dalam membuat rumusan pasal itu sudah diikut sertakan, itu bukan berarti bahwa itu menandatangani ketentuan itu sesuai dengan asas hukum. Kalau ternyata bahwa itu bertentangan dengan asas hukum sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka kan tidak terdapat larangan, bahkan ada kewajiban hukum untuk tidak memperlakukan satu norma hukum yang ternyata terbukti bertentangan dengan asas hukum. Itu pendapat saya. Terima kasih. Cukup ya? Semoga juga sudah cukup ya. Dari majelis hakim juga cukup begitu. Ahli, apakah ada pendapat ahli yang ingin ahli sampaikan di luar yang ditanyakan oleh penggugat, tergugat mau di luar dari para pihak? Silakan ahli kalau ada. Saya kira cukup yang mulia. Saya kira kalau melihat dari keterangan saya yang pertanyaan tadi maupun keterangan tertulis yang sudah saya sampaikan kepada yang mulia, kiranya saya yakin yang mulia sudah cukup bukti, sudah cukup bahan untuk mengambil kebijakan untuk memutus perkara ini secara adil. Kami yakin tentang hal ini. Terima kasih yang mulia. Baik, ahli, kami ucapkan terima kasih atas keterangan yang disampaikan kepada persidangan ini. Kami harap apa yang saudara ahli sampaikan bisa membantu majelis menyelesaikan perkara ini sebaik mungkin. Semoga sehat selalu Pak Palguna. Terima kasih. Terima kasih. Baik,